Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Apawela akan menjelaskan materi ke-8, yaitu materi tentang logika predikat. Sebelum masuk ke presentasi, kita akan memperkenalkan diri dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Syafrida Nabila Salsabila. Ya, perkenalkan, nama saya Sultan Tira Almarizi. Nama saya San Suleman. Ya, nama saya Stefanus Dio Agape. Oke, selanjutnya kita next ke presentasi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu logika predikat. Logika predikat itu dibagi dua. Yang pertama itu ada perbandingan logika proporsional dan logika predikat. Yang kedua itu ada istilah dalam logika predikat yaitu term predikat fungsi proporsional. Ya, selanjutnya itu ada perbandingan logika proporsional dan logika predikat. Logika proporsional itu sudah cukup untuk menangani pernyataan-pernyataan yang sederhana, sedangkan logika predikat merupakan pengembangan dari logika proposisional dengan masalah pengkuatoran dan menambah istilah-istilah baru. Ya, ini itu ada istilah dalam logika predikat. Istilah yang pertama itu yaitu term, yaitu subjek atau objek biasanya berupa manusia, hewan dan tumbuhan dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada predikat. Apa itu predikat? Itu ada seperti pengertian dari term. Yang ketiga itu ada fungsi, yaitu fungsi proposisionalnya. Yang kedua itu ada kuantor. Kuantor itu ada dua, yang pertama itu ada universal dan yang kedua itu ada eksistensial. Yang pertama adalah Rita adalah seorang dokter. Termnya adalah Rita, predikatnya dokter, fungsinya adalah dokter. Terus ingat dokter, R-nya Rita. Bentuk logika predikatnya adalah Rita adalah dokter. Negasinya Rita bukan dokter. Contoh yang kedua, Dwi adalah ibu dari Rani. D-nya Dwi, R-nya Rani. Termnya Dwi dan Rani, predikatnya ibu dari, fungsinya ibu Dwi Rani. Bentuk logika predikatnya adalah Dwi adalah ibu dari Rani. Negasinya Rani bukan ibu dari Dwi. Berikut adalah penjelasan tentang kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Kuantor yang pertama adalah kuantor universal atau kuantor umum. Kuantor ini disimpulkan dengan A terbalik yang dibaca untuk semua atau untuk sekian. Contoh kuantor universal adalah semua gajah mempunyai belalai. Ini kalimatnya. Kita simbolkan gajah dengan GX, belalai dengan BX. Bentuk logika predikatnya, jika semua X maka bentuk logika predikatnya adalah untuk semua X, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Ada kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Kuantor ini disimpulkan dengan E terbalik yang dibaca ada atau beberapa. Contoh kuantor eksistensial adalah ada bilangan prima yang bernilai genap. Ini kalimatnya. Kita simbolkan bilangan prima dengan PX dan bilangan bernilai genap dengan GX. Bentuk logika predikatnya adalah ada X yang X adalah bilangan prima dan X bernilai genap. Dan sekarang domain penafsiran dan kuantor ganda. Yang pertama, semua anak menyukai coklat. Semua Y menyukai Y dan C. Maka semua Y, jika Y adalah anak, maka Y menyukai coklat. Yang kedua, setiap siswa diajari oleh beberapa guru. Semua X diajari X dan Y. Maka semua X, jika X adalah siswa, maka beberapa Y yang Y adalah guru dan X diajari oleh Y. Pembuktian validitas argumen berkuantor.
untuk menyesuaikan bukti langsung validitas sebuah argumen yang mengandung kuantor dan fungsi proposisi, kita memerlukan aturan tambahan yang baru. Pada bagian ini kita akan menambahkan dengan 4 aturan yang baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, universal instantiation dalam kurung UI. Rumus ini memungkinkan kita untuk menarik secara valid sebuah substitution instance dengan kuantor umum sebuah fungsi proposisi. Oleh karena itu, rumus atau aturan ini dinamakan universal instantiation linear UI. Semua x m. Maka kesimpulannya adalah A adalah lambang individual. Kedua, universal generation uji. Dalam rumusan aturan universal generalization uji, kita menarik konklusi generasi secara umum. MA kesimpulannya ini semua x adalah m. Konsekuensi selanjutnya adalah existential generation atau EG, yaitu adalah kuantor eksistensi sebuah fungsi provisi adalah benar jika dan hanya jika fungsi provisi tersebut mempunyai paling sedikit sebuah substitution instance yang benar. MA, jadi sebagian x adalah m. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah existential intention atau AI, yaitu adalah kuantor eksistensial sebuah fungsi provisi paling sedikit ada sebuah substitusi tertentu yang dapat menggantikan variabel x pada fungsi provisi. Misal sebagian x sama dengan m. Jadi y adalah m, y adalah konstanta individual selain a yang tidak pernah muncul dalam pembuktian. Selanjutnya adalah pembuktian invaliditas argumen berkuantor. Untuk membuktikan invaliditas sebuah argumen, kita akan mengembangkan suatu metode khusus bagi penyiasan berkuantor yang termasuk dalam sebuah argumen invalid jika dalam fungsi provisi berikut ada individu variabel a, maka semua x, fx dan sebagian x, fx keduanya ekuivalen dengan fa. Semua x, sebagian x, fx dan gy ekuivalen dengan fa dan ga. Sebagian x, semua y, sebagian z, fx, superhimpunan gy dan hz. Kita dapat membuktikan bahwa satu pernyataan bernilai benar dengan menunjukkan bahwa negasi dan pernyataan itu salah. Ini dilakukan dengan menurunkan konklusi yang salah dari argumen yang terdiri dari negasi pernyataan itu dan pernyataan atau pernyataan-pernyataan lain yang telah diterima kebenarannya. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.